Jantan ya. Asalnya mana ini? Asal saya dari Sumatera Utara, Medan. Medan. Nah, ini lokasinya di Gunung Kidul. Ya. Kelurahan Pucung, Kapanewon, Giri Subo. Sudah pernah ke sana? Untuk penelitian belum pernah ke sana. Namun saya mendapat data dari kawan-kawan saya sudah pernah ke sana. Oke. Bagaimana Mas bisa meyakinkan kalau memang keadaan yang Mas gambarkan dalam proposal ini, baik itu dari informasi yang diberikan temennya itu memang seperti itu, gitu. Kalau Mas sendiri ternyata belum pernah ke sana nih, saya kan jadi penasaran nih, kenapa jadi memilih lokasi ini padahal biasanya mungkin ada yang itu menjadi lokasi MBKM-nya atau KKMP-nya dan lain sebagainya. Ternyata ini Mas Raja ini belum pernah ke sana. Nah, apa yang mendasari Mas untuk melakukan penelitian di tempat tersebut? Katanya kan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Nah ini malah sampai di proposal nih belum pernah ke sana gitu. Ada kerangka berpikirnya tadi, ada BUMDes, ada apa. Jadi saya ragu nih, ini beneran sesuai dengan yang ada di sana atau sudah dipastikan atau seperti apa? Sudah dipastikan tapi melalui data-data saja, belum langsung ke sana. Oke, datanya dari internet dan juga master plan yang sudah diterapkan di sana. Oke, saya lanjutkan ya. Terus saya juga melihat di sini ada Mas menggambarkan bagaimana bentuk wilayah karakteristik geografis di sini. Nyebutnya di daerah Kelurahan Pucung ya. Di sana itu bagaimana desanya masih banyak tantangan infrastruktur, akses jalannya, sarana, irigasi dan lain sebagainya. Dan itu juga kalau Mas sampaikan di sini itu berasal dari sumber BPS yang tahun 2022. Itu juga nggak update loh. Nah, coba cek di halaman 7. Mas belum pernah ke sana, saya nggak nyebut nggak ke sana ya, belum pernah ke sana sampai sempurna ini, dan data sumber-sumber yang dipakai juga masih beberapa tahun ke belakang. Nah, jadi saya agak khawatir ini nanti jangan-jangan ke Pucungnya itu nyasar gitu. Bagaimana ini? Jadi alangkah lebih baik. Nah, berarti di dalam latar belakang ini biasanya kan ada data-data yang disampaikan ya, biar untuk meyakinkan pembaca, agar lebih berbobot juga. Berarti ini pakai data sekunder semua. Belum ada memang Mas melakukan penelitian atau mungkin mengecek secara langsung ke lapangan. Memang yang saya tulis ini sesuai dengan yang ada di sana sekarang gitu. Oke, menurut saya akan lebih baik jika yang digunakan itu memang ada data yang up to date dan memang Mas juga mengetahui secara langsung ya kondisi di sana seperti apa. Terus kenapa kalau memilih Kelurahan Pucung ini kalau belum pernah ke sana? Kenapa nggak Banyuraden aja yang dekat gitu? Pasti kan setiap hari di Banyuraden nih. Atau di asalnya itu mungkin sekalian teman-teman biasanya kan mau pulang kampung saat penelitian. Kenapa di Kelurahan Pucung ini? Jadi Kelurahan Pucung ini menarik perhatian saya karena setelah saya telusuri dari data-data sekunder yang ada, menarik perhatian saya karena mereka memiliki potensi desa yang
besar, yaitu dari alamnya dan juga pertaniannya yang sangat indah untuk dijadikan untuk lokasi penelitian. Namun setelah saya pelajari, belum ada master plan yang mengintegrasikan antara pertanian dan pariwisata ini. Jadi itu yang menarik saya untuk melakukan penelitian di kelurahan ini. Oke, saya jadi curiga juga nih. Dia menyampaikan tadi belum ada master plan. Belum ada atau belum tahu karena Mas belum pernah cek lokasi ke sana. Jadi saya harap ini dicek kembali semuanya ya, karena kan saya juga belum tahu nih di Kelurahan Pucung itu di mana Gunung Kidul disampaikan di sini, tapi bagaimana karakteristik potensi di sana seperti apa itu juga menurut saya perlu diketahui secara langsung. Baik, selanjutnya, saya mau komentarin penulisan dulu ya Mas. Mas Raja, banyak sitasi-sitasi yang agak tidak familiar bagi saya. Kenapa? Kalau mengikuti zaman sekarang, dimana kalau mensitasi kita dalam menulis paper atau yang lain itu biasanya dalam mensitasi menggunakan apa? Mendeley. Apakah ini sudah menggunakan Mendeley? Ya, saya gunakan Mendeley. Yakin? Yakin. Oke, Mendeley dengan style apa yang Mas gunakan? APK. Oke, apa? APK. Apa? Ya, APA atau apa? Versi atau style yang? Style yang Kan ada tuh, ada 6, 7. style yang ketujuh. Yakin? Karena saya melihat ada hal-hal yang berbeda dari daftar pustaka yang Mas tuliskan di sini. Biasanya kalau memang menggunakan Akastar ya versi 7 itu biasanya kalau merujuk dari jurnal, ini saya tanya aja ya, bukan lagi ngetes ya. Kalau merujuk dari jurnal itu biasanya ada yang dicetak miring nggak? Kalau memang pakai Mendeley? Ada. Yang bagian mana? Di bagian judul biasanya. Ada yang lain yang pernah pakai Mendeley untuk citasi jurnal? Oke, nanti dicoba cek kembali. Saya pastikan kalau dari artikel jurnal bukan judul yang dicetak miring, tapi nama jurnalnya. Ada banyak sekali kecurigaan kalau ini menggunakan Mendeley, sepertinya tidak, karena DOI-nya banyak tidak muncul, mana yang harus nggak seperti ini kalau pakai Mendeley ya. Nanti silakan dicek lagi. Itu untuk penulisan. Nah, ini nanti rencananya pengambilan datanya itu tadi saya mendengar ada dari mana saja? Datanya sumber datanya dari mana aja? Sumber datanya dari wawancara, observasi lapangan, dan juga data sekundernya dari BPS dan juga dari BPN. Oke, data sekundernya itu dari BPS, BPN kaitannya dengan persebaran pemanfaatan lahan di pertanian. Oke, itu sekundernya ya? Iya. Data sekunder sama nggak dengan data pendukung? Sama. Coba baca kembali 2 baris terakhir di halaman 8.
data pendukungnya dari sumber primer, terus data utamanya dari mana lagi? Di primernya sudah disampaikan tuh wawancara dan observasi ya. Terus kalau itu sebagai data pendukung, terus data utamanya apa? Dimana saya melihat ini kualitatif ya, dan ya memang data utamanya harusnya dari wawancara. Tapi kalau itu ada nyempil, ada nyebut data pendukung, diperoleh dari sumber utama primer yaitu wawancara dan observasi. Terus data utamanya itu dari mana lagi gitu? Coba dicek lagi. Atau memang maunya seperti itu, atau ada yang kurang tepat ya. Tegang Pak Mas. Jangan tegang ya. Oke, baik. Selanjutnya di penelitian terdahulu, Mas pakai berapa penelitian terdahulu? Di sini 5. Pertanyaan saya, sudah membaca kelima penelitian tersebut? Sudah. Oke. Selain lokusnya, saya melihat lokasi penelitian yang akan Mas lakukan dengan lokus dari kelima penelitian terdahulu tersebut berbeda ya. Berbeda. Selain lokusnya, adalah juga perbedaan yang Mas temukan dari penelitian terdahulu dengan yang akan Mas lakukan, yang itu menjadi sebuah kebaharuan atau novelty. Untuk novelty dari penelitian terdahulu yang saya ambil Ibu, memang pada dasarnya hanya berada di lokasi penelitian saja, karena sudah banyak peneliti-peneliti yang menggabungkan integrasi antara pertanian dan pariwisata. Namun yang membedakan di sini adalah cuma lokasinya saja. Oke, berarti memang hanya lokasi ya? Iya. Oke, studi kasus dan realisasi penelitian saya baca di tabel itu. Realisasi penelitian itu yang seperti apa, Mas? Dari realisasi penelitian ini menjelaskan penelitian yang terdahulu yang sudah dilakukan. Sama nggak realisasi penelitian dengan penelitian terdahulu dalam suatu riset? Menurut saya sama. Gini, biasanya kita sebelum melakukan penelitian itu kan membuat perencanaan apa saja yang akan dilakukan, yang itu tercatat dalam bagian mana? Kalau dalam proposal, langkah-langkah, tahapan, nanti rencananya, nanti penelitiannya kayak apa, itu semua digambarkan di bagian mana dalam proposal? Jangan tegang, kamu Mas Raja mau minum dulu biar tidak tekan, atau tarik nafas dulu. Udah, oke. Di bagian mana biasanya kalau kita mau merancang riset penelitian, nah tahapan-tahapannya yang nanti akan kita lakukan itu ada di bagian mana? Bagian bab 3. Bab 3. Nah, setelah kita di penelitian ya, terus kita kan ngikutin tuh tahapan-tahapannya ya. Nah, setelah itu yang namanya apa? Alur penelitian. Ya, alurnya ikut. Kalau kita melakukan apa yang ada dalam alur penelitian, itu yang namanya realisasi ya kan ya? Ya kan? Kenyataan dari yang sudah kita rencanakan. Nah, ini memang tidak
Tapi yang di dalam tabel ini adalah penelitian terdahulu, gitu ya. Dan saya juga makanya tadi saya bertanya ini perbedaannya di mana, itu juga belum dijelaskan kan? Di sini Mas memang menceritakan penelitian terdahulu secara detail dari 5 penelitian itu, tapi letak kebaharuan dari penelitian Mas itu di sebelah mananya saya belum menemukan. Makanya saya menanyakan di mana letak kebaharuan atau novelty dari penelitian yang akan Mas lakukan. Terus di kerangka teoritis itu juga ada. Ini lokasinya tetap Kelurahan Pucung kan? Iya. Tapi di situ kenapa tiba-tiba ada cerita? Ini kan potensi ekonomi lokal, kerangka teoris berarti sedikit banyak Mas pasti ada menceritakan mengenai potensi ekonomi lokal yang ada di Kelurahan Pucung. Tapi di sini yang Mas jadikan cerita itu potensi ekonomi lokal Desa Buntu Selatan. Nah ini tetangga kan mereka atau seperti apa? Jadi saya mengambil penjelasan dari penelitian yang terdahulu dari si Rismanjaya. Jadi dia menjelaskan potensi ekonomi lokal di Desa Buntu Selatan, dan yang kemudian saya masukkan ke kerangka teori di sini. Oke. Mungkin Mas bisa mengambil merujuk atau mengambil mengenai apa itu potensi ekonomi lokal dari sumber referensi, tapi mengenai apa itu potensi ekonomi lokal kan? Tapi bukan bagaimana potensi ekonomi lokal. Kalau di sini itu potensi ekonomi lokal desa itu bersumber dari daya pertahanan sawah. Jadi ini kan lebih ke Mas mendeskripsikan bagaimana potensi ekonomi lokal dari Desa Buntu Selatan yang sebenarnya ini tidak ada korelasinya dengan lokasi penelitian yang Mas akan lakukan. Kalau Mas mau merujuk mengenai apa sih itu potensi ekonomi lokal itu boleh. Nah, tapi kalau menggambarkan ini korelasinya apa, dan saya mencari nih karena saya tidak tahu ya Desa Buntu itu apakah juga masih di Gunung Kidul atau apa. Ternyata dia ada di Gorontalo kan. Nah, jauh sekali nih. Kalau Mas mau mungkin menggambarkan potensi ekonomi lokal dari Kelurahan Pucung dengan desa ini, apakah masih akan relate jika lokasinya pun sangat jauh berbeda gitu. Nah, saya nggak paham nih kenapa ada nyempil di sini Mas mendeskripsikan tentang bagaimana potensi lokal di desa sana itu. Ya. Ada kaitannya kah atau apa, itu belum ada penjelasan di sini ya. Tenang. Saya santai loh, kenapa Masnya yang tegang? Oke. Nah ini, jadi saya agak curiga nih dari bagian akhir kerangka pemikiran nih. Ini di sini dijelaskan integrasi antara pertanian dan pariwisata. Memang kan Mas mau mengintegrasikan antara di sana pertanian di Gunung Kidul sana dengan wisata yang di sana mungkin pantai dan lain sebagainya ya. Ada beberapa kelompok yang bisa digunakan, ada melalui salah satunya penguatan kelembagaan. Itu Mas menjelaskan ada melalui BUMDes, Wokdarwis, Program UMKM. Nah, karena Mas menyampaikan belum pernah ke sana ternyata, nah saya jadi curiga ini. Apakah memang yang digambarkan dalam kerangka pemikiran ini akan benar-benar Mas bisa temui di sana? Belum ada koordinasi sama sekali dengan mungkin
mungkin karena ini desa, mungkin Mas ada komunikasi sebelumnya dengan kepala desanya, kasunnya, atau banyak kan saya lihat di pedoman wawancara yang akan Mas wawancarai, ya kan ya? Belum ada sama sekali. Belum ada berkomunikasi dengan. Oke. Jadi nunggu nanti pas berangkat penelitian aja gitu. Jauh kah ini ke Kelurahan Pucung? Tidak, dari sini sekitaran 20 menit. Setengah jam. Saya nggak tahu ya. Ini tapi Gunung Kidul, mungkin Gunung Kidul yang sebelah mana? Satu jam 20 menit itu kayak ke mana? Nah, kayaknya Mas Raja ini tegang Bapak. Waktu tadi dalam presentasi kan udah bagus loh, padahal udah suaranya udah keras gitu. Itu ya Mas. Dan ini agak sedikit tidak sinkron yang perlu saya konfirmasi. Penelitiannya dilaksanakan di mana? Saya konfirmasi lagi. di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Kidul atau hanya di Kelurahan Pucung? Hanya di Kelurahan. Kan ganti lagi jawabannya, beda lagi. Karena ini penelitian Mas ini kualitatif yang studi kasus kan. Apakah bisa di judulnya hanya Kelurahan Pucung, tapi itu bisa digeneralisasi untuk menggambarkan potensi ekonomi juga di keseluruhan dari Gunung Kidul. Bisa nggak? Bisa. Terus kenapa Mas lokasinya di Kabupaten Gunung Kidul? Tipung ya. Oke. Itu ya, tiba-tiba jadi keseluruhan Kabupaten Gunung Kidul. Ini nggak cukup 1 bulan 2 bulan ini kayaknya ya Pak ya, kalau saya kasihan nanti kamu wisudanya bisa tahun depan jika jadi tahun ini. Itu ya. Terus subjek penelitian, siapa aja Mas dalam subjek penelitian yang rencananya akan Mas ambil datanya? Pertama ada yang Pokdarismu, kelompok sadar wisata yang ada di sana. Yang kedua ada Gapoktan, gabungan kelompok tani, mungkin perwakilan di beberapa Bu, dan juga ada perangkat-perangkat desa, seperti lurah, sekretaris dan lain sebagainya. Dan juga masyarakat di sana yang terkena dampak dan yang menjalankan UMKM seperti kerajinan dan segala macam. Saya dengar ada dampak lu, ada apa di sana? Oke, nah apakah ada peran BPN juga di sini? Sebagai ada Bu. Apa? Untuk Nah, saya tawarin itu nggak mau. di BPN akan saya ada mengambil data terkait penggunaan lahan di Kelurahan Pucung tersebut. Penggunaan lahan di Kelurahan Pucung, ya. Pengambilan datanya dalam bentuk seperti apa? Jalur wawancara. Wawancara juga, berarti ada subjek penelitian yang berasal dari Kantah Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Yakin? Yakin. Oke. Kaitannya nanti dalam penggunaan. Karena ini nanti nyambungnya ke reforma agraria enggak? Akses reforma. Oke. Tapi saya tidak menemukan perannya BPN ini di daftar pertanyaan
panduan atau pedoman wawancara ya. Nah, ini memang ada dari kelurahan, ada kelompok tani, ada masyarakat, sampai pada masyarakat itu sudah Mas jelaskan, tapi tidak ada bagian dari peran BPN di sini dalam pengambilan data. Nah, jadi yang benar itu rencana Mas bagaimana? Dan kalau memang ada bagian dari BPN nanti yang akan menjadi sumber datanya Mas Raja, saya sampai lupa. Ini siapa saja? Di BPN itu yang jadi sumber data saya informan itu staf kantor pertanahan yang di bagian Sesi berapa? seksi 3. Apa itu? Penata. Ayo, nanti dimarahin Pak Aristiono. Oke, coba pertimbangkan itu ya, karena ini ada beberapa yang rancu masih belum konsisten. Ini memang nggak sengaja masuk belum kamu hapus, atau memang panduannya yang belum tersusun atau seperti apa. Nah, terus di sini tadi juga disampaikan tadi sumber informannya ada 15, 10 sampai 15 ya. 10 sampai 15 itu termasuk dari BPN Gunung Kidul juga? Iya. Oke. Dan karena ini itu kan proposal itu sebagai panduan ya. Kitabnya Mas nanti ketika Mas selesai sempro mendapat saran-saran perbaikan dari pembimbing dan juga pembahas, kita tunggu sebentar. Itu jadi Mas bisa langsung ke lapangan, ke Gunung Kidul, ke Pucung, itu sesuai dengan langkah-langkah proses yang sudah Mas sampaikan di bab 3. Nah, jadi miss seperti itu. Nah, ada yang dari ini, ada yang di bagian sana nggak ada. Itu kalau bisa jangan dihindari. Kalau bisa dihindari dan sudah jelas Mas menyebut 10 sampai 15 itu terdiri dari siapa saja, berapa orangnya, itu harus sudah siap. Jadi kita itu ketika penelitian memang ready to go karena sudah dipersiapkan semuanya gitu ya. Itu tadi saya untuk daftar pustakanya silakan dicek kembali, ini pasti saya tidak menggunakan delay. Terus untuk panduan wawancaranya, kalau memang ada dari pihak BPN yang berperan dalam menjadi informan, saya belum menemukan panduan wawancaranya. Entah ini kamu yang salah jawab, sudah terlanjur jawab ada, ternyata sebenarnya tidak ada, atau seperti apa, coba kamu pertimbangkan lagi ya. Cukup dari saya. Selanjutnya saya silakan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, Ibu Natasha, Mas Raja. Tadi saya main ke Sleman, ke Melati. Saya kumpul dengan teman-teman sosiolog. Ada marga Sitanggang, saya tanya, apakah ini rajamu? Mereka bilang bukan. Jadi meskipun namamu raja, kamu nggak diakui sebagai raja di kalangan Sitanggang ya. Berarti apa kesimpulannya? Harus kuliah baik-baik,
bikin prestasi terbaik agar diakui sebagai raja gitu ya. Kan raja itu harus yang terbaik. Nah, dari yang dibedah oleh Ibu Natasha tadi, ternyata kamu belum baik. Ya. Ada hal yang harus diperbaiki, terutama di teknik penulisan. Karena yang harus dibedakan adalah apa bedanya dosen pembimbing dengan petugas pemeriksa ketikan. Saya kan bukan petugas pemeriksa ketikan, makanya kalau kamu salah ketik itu tanggung jawabmu ya. Jadi misalnya mana yang sudah harus hilang tapi belum hilang, tadi Bu Natasha sempat kritik itu, sehingga kemudian munculnya adalah inkonsistensi. Jadi perbaiki. Jadi catat, ingat yang disampaikan Bu Natasha, kemudian perbaiki. Kemudian saya pikir ada surprise dari teman-teman mahasiswa tadi. Mahasiswa kedua bicara tentang ekonomi berkelanjutan. Saya pikir itu mengingatkan kamu tentang pentingnya fokus pada potensi ekonomi, meskipun kamu bicara tentang pertanian dan pariwisata. Kemudian tadi mahasiswa yang pertama bicara tentang apa hubungannya dengan pertanahan. Oke ya. Nah, maka kemudian mahasiswa pertama itu sebetulnya ingin mengingatkan kamu bahwa harus ada bedanya skripsi yang dibuat anak STPN dengan skripsi yang dibuat oleh mahasiswa sekolah tinggi pariwisata, skripsi yang dibuat oleh teman-teman fakultas pertanian, skripsi yang dibuat oleh teman-teman fakultas ekonomi. Jadi skripsimu ini harus khas STPN. Ya, harus khas STPN, bukan skripsi karya sekolah tinggi pariwisata, bukan skripsi karya fakultas pertanian, bukan skripsi karya fakultas ekonomi. Maka kemudian kalau ditanya apa cirinya, minimal 2 cirinya. Ciri pertama, di dalam skripsimu nanti harus dijelaskan apa hubungannya, apa relevansinya, apa kaitannya isu yang kamu bahas dengan pertanahan. Tadi kamu sudah menyebut istilah pemanfaatan lahan, it's okay, itu bisa salah satu bagian pendukungnya. Dan yang kedua adalah peta. Skripsimu harus dilengkapi peta, karena nggak boleh ada anak STPN yang tidak bisa bikin peta. Jadi minimal dibuat 3 ya petanya. Oke, sekarang kita masuk ke, saya kan paling senang bikin teori ya. Nah, kamu kan pakai teori banyak ya, ada 3 ya. Ada community based theory, ada value chain approach, ada endogenous growth theory. Ketika saya baca dan saya cari literaturnya, oke, saya pikir 3 teori itu bisa kuat. Ketika kamu ngomong soal masyarakat sebagai subjek, berarti kamu bicara tentang community based theory. Ketika kamu bicara tentang penciptaan nilai tambah, dulu penghasilannya sekian, sekarang menjadi sekian, itu kamu bicara tentang value chain approach. Ketika kamu bicara tentang bagaimana mereka membangun kemajuan ekonomi lewat kekuatan diri sendiri, orang bilang mandiri itu berarti kamu gunakan endogenous growth theory. Nah, sekarang saya ingin tambah ke bagian atasnya. Itu kan technical theory. Nah, technical theory itu baru muncul kalau kamu berkenan menggunakan yang di atasnya namanya middle theory, teori pertengahan. Nah, teori pertengahan yang cocok buat kamu dalam konteks ini adalah Sustainable Development Theory. Ini dari Harlem Brundtland. Jadi beliau itu mantan ketua Komisi Lingkungan Dunia. Nanti kau cari di literatur ya. Nah, itu tentang Sustainable Development Theory. Itu bicara tentang bagaimana ekonomi, sosial, dan lingkungan itu dibangun secara serasi. Jadi tidak boleh ekonomi mengorbankan sosial, tidak boleh mengorbankan lingkungan, dan sebaliknya. Kemudian naik ke atasnya kamu gunakan fenomenologi teori dari Alfred Schultz. Itu bicara tentang bagaimana subjektivitas para pihak, bagaimana subjektivitas petani, bagaimana subjektivitas teman-teman yang mengelola pariwisata, bagaimana subjektivitas pemerintah kelurahan. Baru di atasnya kamu ngomong paradigma definisi sosial. Nah, kalau kamu sudah urut seperti itu, maka kamu punya kesempatan bicara tentang master plan. Jadi sebetulnya kan penelitian kamu tentang master plan. Dan kamu kan sudah punya master plan. Sudah punya kan? Nah, harusnya ketika ditanya Bu Natasha tadi, kau ngomong, saya sudah punya master plan-nya Bu, sekian halaman. Di dalam master plan itu ada ini. Berdasarkan master plan itu, kamu tertarik tentang sesuatu, silakan. Oh, saya tertariknya dengan pariwisata dan pertaniannya. Saya tertarik dengan SKK. Maka kemudian ada segitiga ya.
ekonomi, pariwisata, itu yang kamu tertarik, it's okay. Itu yang menjadi dasar. Jadi kan kamu tidak sedang tidur, tiba-tiba terbangun, pucung, kan nggak begitu. Kan tidak mendadak bangun terus ngomong soal pucung. Nah, kalau kamu berkenan seperti itu, maka kamu nanti bisa ada urutannya tuh. Master plan itu kamu lihat di aspek pertanian dan pariwisatanya. Dari situ kamu lihat potensi ekonomi lokalnya. Kemudian potensi ekonomi lokal itu kamu optimasi. Dulu orang menyebutnya optimalisasi, tapi kalau menurut KBBI salah, namanya optimasi. Nah, ketika ngomong optimasi ada 3 yang disampaikan. Ada peningkatan pendapatan, ada lapangan kerja yang semakin terbuka, dan terwujudnya kemandirian. Itu yang harus kamu ceritakan deskripsi kamu, dan itu melatar belakangi kamu untuk menyusun proposal ini. Ya, harusnya begitu. Sehingga kemudian menjadi kuat. Kenapa kamu pilih pucung? Kenapa kamu pilih judul seperti yang kamu sampaikan? Gitu, Mas Raja. Jadi buktikan bahwa kamu raja ya. Perbaiki proposalmu, teliti sebaik-baiknya. Kemudian nanti kita lihat mudah-mudahan skripsimu bisa baik. Terima kasih, saya akan berikan pada moderator. Baiklah, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Ibu Natasha Pamdita Irati SPDPD serta Bapak Aristi Nuruguru APTN AMSI. Baiklah, kita sampai pada sesi terakhir yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal kepada Bapak Ibu dosen. Silakan. Bu Natasha mohon izin saya bacakan yang ini ya. Oke. Kalau enggak nanti dia nangis. Kalau kita bilang perbaiki, tetap perbaiki ya, Raja. Oke, hari ini dengan izin Tuhan, hari ini Senin 9 Februari 2026 di ruang 102 kita sudah melaksanakan seminar proposal penelitian atas nama Raja Naik Jenson Sitanggang. Ya, judulnya adalah optimasi potensi ekonomi lokal berbasis pertanian dan pariwisata dalam master plan. Studi di Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisibo, Kabupaten Gunung Kidul. Kami berdua sepakat, kecuali nanti teman-teman yang lain nggak sepakat, silakan teman-teman mahasiswa ya. Interupsi WA saya. Jadi kami berdua, saya dengan Bu Natasha sepakat menerima proposalnya, tapi tentu dengan perbaikan karena tadi banyak bagian-bagian yang harus diperbaiki untuk menjaga kualitas raja itu ya, raja skripsi. Nah kemudian kamu dikasih waktu 1 minggu untuk perbaikannya tanggal 9 Februari 2026 sampai tanggal 16 Februari 2026. Dan nanti kalau Tuhan memberi kesempatan kamu penelitian, maka kamu diberi waktu 1 bulan mulai tanggal 23 Februari 2026 sampai 23 Maret 2026. Saya pikir demikian ya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, dan akhirnya pembacaan berita acara hasil seminar proposal, maka berakhir pula seminar proposal pada sore hari